salah satu khalifah. Sebelum masuk Islam, beliau juga penyembah berhala. Dan kadang-kadang berhalanya itu dibuat dari gandum, dari makanan, dari gandum dibuat jadi bentuk roti, rotinya bentuk patung berhala. Kemudian Umar kadang-kadang suka berdoa dan minta, wahai Tuhan, hari ini nggak punya makan. Kalau nggak dikasih makan, berhalanya dicetil kepalanya, dia makan. Umar ketika masuk Islam ingat dengan hal seperti ini, dia tertawa sendiri. Allah, ya. Dan pun terjadi berhala ini sudah jauh ya, dari semenjak anak-anaknya Nabi Adam alaihissalam. Makanya kebanyakan nama berhala itu dinisbatkan kepada anaknya Nabi Adam, anak yang soleh dan soleha. Awalnya mereka itu membuat gambar untuk mengenang saja, kalau orang ini orang soleh ya. Kemudian setelah mereka membuat gambar, nggak cukup dengan gambar, akhirnya mereka membuat patung. Nggak cukup dengan memuliakan, akhirnya mereka menyembah. Maka itu salah satu dalil di antara kalau kita ini jangan sembarangan buat gambar, jangan sembarangan buat patung. Kalau tidak ada aura patung itu untuk disembah, maka tafadhal isna, buat. Tapi kalau ada aura-aura yang di dalamnya itu, kalau kita tidak ceritakan kepada keturunan kita, yang mana mudaratnya nanti keturunan kita menyembah patung yang kita buat, maka jangan buat. Karena di antara mudaratnya patung, kalau ada di dalam rumah kita, patung yang sempurna bentuknya ya, patung makhluk yang sempurna bentuknya, maka malaikat gak akan masuk ke dalam rumah kita, meskipun bukan bentuk berhala ya, tapi patung makhluk yang bentuknya sempurna dan menjadi tempat tinggalnya syaitan, maka hindari itu. Di antara sebab malaikat nggak masuk ke rumah kita, itu artinya apa? Artinya kalau malaikat nggak masuk ke rumah kita, yang masuk itu syaitan. Karena malaikat membawa rahmat, syaitan sebaliknya. Yakni tadi hindari rumah dari patung-patung makhluk, gambar-gambar makhluk yang membuka aurat dan lain sebagainya ya. Kemudian juga maaf, kalbun. Apa kalbun? Guguk. Apa guguk? Anjing ya. Kalau pengen memelihara anjing itu jangan di rumah, jangan di pelataran rumah, karena malaikat tidak akan masuk nanti ke rumah kita ya. Kalau bisa agak jauh untuk menjaga kebun itu tidak apa-apa ya. Wa kana Azar yasjudu li hadzal asnam. Begitupun Azar, Nabi Ibrahim bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembah apa? Patung. Wa kana Azar ya'budu hadhil asnam. Azar dia nyembah patung, meskipun patungnya dibuat sendiri. Jadi Tuhannya dibuat sendiri, kemudian dia sembah sendiri. Wa kana Azar lahu waladun rasyidun jiddan. Dan Azar itu punya anak yang sangat cerdas. Kecerdasannya bukan cerdas biasa, tapi cerdas sekali. Wa kana ismu hadzal walad Ibrahim. Dan nama anaknya adalah Ibrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi ya para ahli sedekah ta'jil niki dijembaraken rizkine, disehataken badane, keluargane, enjing mlebet teng swargane Gusti Allah.
Man fatara shaiman, sapa wonge sing ngupahi mangan wong kang puasa, maka bakal oleh pahala puasa. Puasa beli. Wa kana Ibrahim yaran nas yasjudun lil asnam. Dan Ibrahim pada waktu itu melihat manusia menyembah berhala, menyembah patung. Ibrahim bingung, karena Ibrahim sudah dikaruniakan oleh Allah otak yang cerdas, akalnya nggak nerima. Apa ini manusia? Kok nyembah sesuatu yang la yadur wa la yanfa', yang tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat? Apa ini manusia? Kok minta-minta di patung? Apa ini manusia? Kok minta-minta di pohon gede? Apa ini manusia? Kok minta-minta di gua? Apa ini manusia? Kok minta-minta di sapi? Maka Allah karuniakan akal. Kalau manusia menggunakan akal sebelum dia menerima dalil agama, itu pun sebenarnya sudah cukup. Kenapa kalian menyembah patung yang la yanfa' wa la yadur? Maka Ibrahim kecil pun pikirannya demikian. Ayah saya buat patung, kemudian patungnya dia sembah, kemudian dia jual. Jadi Tuhannya dijual oleh ayahnya. Tuhan dijual. Allah. Wa kana Ibrahim ya'rif annal asnam hijaratun. Dan Ibrahim tahu bahwa sesungguhnya berhala itu batu. Tahu batu? BATU itu batu. Kalau tambahi S depannya jadi atis. Es batu. Nah, kayak gitu bae mikir. Ini jagat peteng ribet. Jam beres ya. Oh, masih 10 menit maning ya. Allah. Nah, umumnya asnam atau patung itu atau berhala itu dibuat dari batu. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah membuat berhala dari gandum. Ya. Dibuat kayak roti. Kemudian kalau dia lapar nggak ada makanan, patungnya itu dia cuil kemudian dia makan. Allah. Ini beliau sendiri yang bercerita ya dalam salah satu tarikh sejarah ya. Maka hari ini yang sudah terlanjur maksiat, yang sudah terlanjur seakan-akan merasa jauh dari Allah, kita lihat ke para sahabat radhiyallahu anhum dulu. Betapa tidak maksiatnya para sahabat terdahulu. Tapi ternyata di akhir hayatnya mereka masuk ke dalam agama Islam kafah. Mereka korbankan diri mereka, harta mereka untuk agama Islam, menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah. Maka hari ini nggak ada kata terlambat, apalagi bulan Ramadan. Para pemuda nih, pemudi yang belum nutup aurat tutup. Pemudi nih, jangan sampai harga pupuk ayam lebih mahal daripada pupuk kalian. Pupuk ayam kalau kita pengen bayar, tapi pupuk kalian lewat di jalan di mana, jangan sampai kayak gitu. Ayo, kapan lagi mau berubah? Ya, kapan lagi mau berubah? Maka mau kapan lagi? Hari ini kesempatan. 10 hari kedua dari bulan Ramadan itu magfirah, ampunan Allah tuh turun. Silakan banyak istighfar, banyak taubat. Maka ayo
Badiril fursah, gunakan kesempatan ini, kesempatan maghfirah yang Allah karuniakan kepada kita di 10 hari kedua di bulan Ramadan untuk bertaubat. Taubat matanya dari melihat yang haram, taubat telinganya dari mendengar yang haram, taubat lisannya dari ghibah, namimah, fitnah dan lain sebagainya.